Mas, tanya, filsafat itu penting nggak sih? Coba tanyakan pertanyaan ini pada anak dosen filsafat. Kayaknya penting, kalau nggak bisa belanja nanti. Katanya gitu Mas. Penting ya penting, tergantung tanya sama siapa. Kalau orang yang berhubungan atau pernah sekolah di situ, atau kerja di area situ, atau yang paham bener-bener fungsinya filsafat, pasti ngomongnya ya penting. Kalau enggak ya nggak penting-penting amat. Tergantung perspektif. Opo ya? Tahun filsafat. Sekolah murah filsafat kok. Yo nganu ya mas, lagi dapat wahyu. Lebih tajam ini pertanyaanku ini. Iya. Tak persempit. Dulu filsafat itu penting, tapi sekarang kahanannya udah ada sains ya mas. Filsafat itu kan buah pikiran, sementara sains itu buah pikiran dan udah ada bukti empirisnya. Nah, kalau filsafat berdiri sendiri, piye mas? Ada buah lain yang lebih disenangi anak-anak muda seperti kalian, tapi ya karena bukan pertanyaan, saya tak membahas itu tadi. Apa? Zaman saya udah ada sains, buat apa filsafat? Sains kan hasilnya jelas, Eh, filsafat nggak jelas gitu. Terus rambutan loh, Seneng mas. kalau kan ngambilnya di atas itu kelihatan. Kalau ke akarnya kan di bawah tanah nggak kelihatan, potong aja akarnya itu. Nanti sepertinya akan susah itu, apa namanya, tumbuh rambutannya. Artinya ya nggak bisa selinier itu. Kadang-kadang fondasi rumah tuh nggak kelihatan sehingga nggak dianggap penting. Eh, Kalau kamu pernah bikin rumah, apa paham cara bikin rumah, nah itu apa baru kelihatan penting. Kalau ada punya anak kecil, pernah nggak ada yang nanya anak kecilnya gini, Pak, minta beliin mainan dong. Susah ya, lagi susah duit. Kan tinggal masukin kartu, pencet-pencet keluar duit itu. Wah, karena si anak kecilnya taunya mencet apa mesin ATM keluar duit, nggak paham bahwa proses yang dia tidak lihat adalah ngisi duitnya. Ini argumen standar ya bahwa itu ibu dari semua ilmu. Tapi yo itu ada meritnya. Kalau sekarang kelihatan nggak populer, itu juga pasti ada meritnya, ada something wrong. Kalau nggak penting, terus ntar pertanyaan berikutnya, terus ngapain ada pendidikannya? Kok nggak penting, nggak kepake juga. Nah itu maksud pertanyaanku mas. Biasanya gitu. Terusannya, oh iya, ngono. Ya gitu mas. Jadi pertanyaannya, nek di setting pendidikan piye kalau misalnya nggak penting? Apakah harusnya ada atau nggak ada aja sekalian? Aduh, ada nggak ada. Maksudnya pas pendidikan itu kuliah ya, mata kuliah. Kuliah mas. Ada nggak ada, tetap ada orang yang berpikir filsafat. Kuliah tidak menjamin bahwa kemudian kalau nggak ada kuliahnya, terus kemudian nggak ada orang yang berpikir filsafahi, ya nggak berpengaruh juga. Pasti ada yang tetap berpikir filsafat. Tapi sepertinya kok problemnya yang dimaksud beda. Maksudnya ini ngapa ada kuliah filsafat nggak menghasilkan pekerjaan? Mungkin gitu mikirnya. Ini outputnya apa tuh arah-arah ini? Karena saya tidak membayangkan. Oh, saya dulu kuliah fisika aja, pertanyaannya mau kerja apa nanti di sana? Mau kerja apa? Nggak ada perusahaan mencari lulusan fisika. Nah, tapi itu problemnya bukan urusan pendidikan loh, kalau argumentasinya adalah dia mendapat pekerjaan atau tidak. Karena gini, premisnya, premis awalnya ya, semua yang dididikkan di sekolah, itu memberi modal si anak untuk bisa berkontribusi pada masyarakat. Berkontribusi artinya, semua yang dia pelajari bisa membantu sebuah kelompok atau suatu aspek di masyarakat. Pertanyaan yang ditanyakan sekarang, nah filsafat itu bantuin apa? Lebih mudah ngukur apa namanya, lulusan akuntan, lulusan hukum, lulusan kedokteran, jelas pekerjaannya, gajinya yang nyari jelas. Tapi kan jangan lupa bahwa orang belum tentu tahu apa yang dibutuhkan. Itu urusan supply sama demand. Kalau orang sakit, datangnya kemana? Ke dokter. Selalu seperti itu. Ini ngomong,
Ayo pakai lensa supply and demand, lensa ekonomi. Apa namanya? Kalau ada apa? Demand, berarti ada supply. Pertanyaannya, sekolah itu bikin produk anak-anak, mensupply. Yang demand apa? Siapa? Kalau nggak ada, ya nggak dapat pekerjaan. Kan gitu mikirnya kemudian. Oh iya, ini masuk akal, sangat masuk akal. Tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinannya bahwa sekolahnya yang salah bikin, karena dia membuat produk yang tidak dibutuhkan, atau masyarakatnya yang publiknya yang bodoh, dia tidak tahu bahwa dia membutuhkan itu. Karena itu juga butuh butuh apa namanya pemahaman. Contohnya gini, kalau sakit datang kemana? Dokter. Masyarakat sudah tahu, sehingga pekerjaan dokter itu mudah difahami sebagai sesuatu yang produktif. Kalau kamu lagi apa namanya sakit tapi dokter tidak bisa menyembuhkan, akhirnya datang ke dukun. Nah, itu sebuah supply demand yang supply-nya tidak disediakan universitas, tapi ada demand-nya. Ternyata nggak harus lewat universitas bisa menutupi apa demand tersebut. Hukum jelas, apa cari pengetahuan tentang hukum. Kalau udah mulai matematika, agak susah nih. Siapa yang punya demand matematika? Karena memang pemahaman kita sendiri secara publik, mayoritas, itu bayanginnya kalau matematika ya hitung-hitungan. Ini baru matematika, belum filsafat. Filsafat apa sih yang dibutuhkan? Siapa yang punya demand terhadap filsafat? Dan ini juga akar problem kemudian pada semua keputusan pemerintah. Karena dia tidak tahu meletakkan orang filsafat di mana. Oke, sepemahaman saya begini. Semua itu ada tempatnya. Kenapa dia menjadi bidang ilmu? Itu bukan karena orang hobi aja. Sampai dari masyarakat yang tidak terstruktur menjadi terstruktur sebuah bidang ilmu, menjadi kategori sendiri, itu artinya dia punya spesifikasi yang jelas, ada alasan yang jelas untuk ada. Walaupun kita nggak paham, tapi pahamilah bahwa cukup banyak orang membangun pengetahuan di situ untuk menjadi sebuah bidang ilmu. Artinya itu ada demand-nya. Untuk apa? Itu pertanyaan berikutnya. Siapa yang apa yang meminta skill dari mereka? Eh, kita urut ke. Yang dari yang mudah dulu, dokter. Yang butuh siapa? Orang sakit. Kemudian orang fisika. Yang butuh siapa? Paling simpel, orang riset. Orang yang pengen tahu ilmu baru. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang ngambil orang fisika. Dan yang diambil apanya sih? Kemampuannya untuk memecahkan masalah yang belum pernah dia temui, atau kebiasaan dalam otaknya terlatih secara formal untuk menggunakan logikanya secara rigid. Sehingga dia bisa memecahkan masalah-masalah yang belum terlihat sebelumnya, terlatih untuk memecahkan masalah itu. Nah, yang butuh orang sangat objektif memandang masalah, dan paling minimal bias, ambil orang matematika. Bukan kemampuan ngitungnya, tapi prinsip berpikirnya itu terlatih untuk itu. Orang filsafat, untuk apa? Nah, ini jadi nyambung ke argumen di awal bahwa filsafat itu ibu semua ilmu. Itu bukan kalimat retoris atau kalimat puitis. Itu punya implikasi yang dalam. Kita simulasi. Ada bidang ilmu macam-macam yang tumbuh, ada yang bertahan, ada yang tidak. Percayalah, kalau bidang ilmu yang ngawur bikinnya, sembarangan bikinnya, misalnya, nggak usah ngomong misalnya nanti ada yang tersinggung. Ada bidang ilmu ngarang sendiri, itu tidak akan bertahan lama. Kalau dia tidak punya akar filsafat, kenapa dia harus ada? Artinya gini, filsafat itu jembatan untuk punya fondasi kuat. Seperti saya katakan tadi, dia adalah akar, dia adalah fondasi. Fondasi kuat untuk sebuah keputusan. Ini gambar besar ya. Filsafat itu adalah fondasi. Ketika kamu ngomong boleh, ngomong enggak, itu yang paling terlatih untuk bisa membuat keputusan itu secara grounded, secara logically rigid, itu orang filsafat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang punya domain orang filsafat? Orang yang harus membuat keputusan secara konsisten, bisa jadi enggak orang aja ya, sebuah kelompok atau pemerintah yang harus membuat sebuah keputusan secara konsisten terhadap sebuah pandangan tertentu. Perusahaan. Kalau perusahaannya nomor satu adalah untung rugi, that's it, that's all. Tanpa ada keputusan moral, tanpa ada keputusan pertimbangan moral, tanpa ada pertimbangan yang lain-lain, untung rugi dok. Jadilah mencari duit yang mencoba meloncati hukum yang tidak peduli pada impact. Paling gampang ya jadi mafia. Itu sebuah usaha untuk menghasilkan bisnis tanpa harus ada
checks and balance terhadap konsep-konsep lain dalam hidup. Karena konsep utamanya sederhana, mencari duit. Tapi kalau kemudian ada lagi pertimbangan yang lain, misalnya akhlak, apa kuwi singkatannya yang BUMN itu, akhlak, apa karangannya apa itu lupa saya. Nah, itu kalau nggak ada yang buat harusnya bukan juragan, bukan bosnya yang punya ide, wah ide bagus akhlak singkatan. Kalau singkatan cari anak bahasa. Tapi kalau itu mau menjadi fondasi dari keputusan semua BUMN, itu yang jaga harusnya orang filsafat. Dia tahu kenapa lahir akhlak itu, dia tahu kenapa efek sebab akibatnya dari akhlak itu, dan dia jadi gatekeeper, penjaga pada semua keputusan BUMN. Ini saya agak susah ngomongnya. Tapi polanya gini. Kita balik ke sains. Sains itu prinsip paradigmanya harus melakukan yang lain salah gini loh cara yang benar melakukan. Kalau kamu masak kayak gini caranya. Kalau kamu bikin pesawat kayak gini caranya. Artinya yang targetnya adalah gini yang benar, yang lain salah. Semakin mendasar ilmu, perspektifnya semakin berubah. Bukan lagi gini yang benar. Yang nggak boleh itu gini, lainnya monggo, terserah. Memberi ruang kreativitas. Artinya ada jenjang yang jelas. Agama, filsafat, itu seharusnya pada posisi fondasi, sehingga dia ngomongnya gini nggak boleh, yang lain monggo. Dia memberikan pagar, sehingga ada ruang kreativitas. Di dalam ruang kreativitas itu, kemudian lahirnya macam-macam. Salah satunya adalah ilmu-ilmu pasti yang kemudian disebut sebagai sains itu. Salah satunya. Ilmu sains itu merumuskan, kalau mau gini harusnya gini, yang lain salah. Ini nggak bertabrakan. Artinya, karena sains punya tujuan untuk sebuah objektif, bagaimana cara paling cepat, paling optimal untuk mencapai objektif tersebut. Sehingga ada rumus, ada cara, ada metodologi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini kalau dia tidak dikurung oleh filsafat, ada yang mau tidak dikurung, tidak dipagari oleh akhlak, dia bisa liar penggunaannya untuk tidak sesuai dengan akar fondasi pemikiran yang diterjemahkan oleh filsafat tersebut. Sorry kalau banyak anak kalimat, tapi memang konsepnya seperti itu. Contohnya paling sederhana. Kita selalu ngomong Pancasila, Pancasila. Harus ikuti Pancasila, harus gini Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa. Iya, kita tahu itu semua. Tapi programnya, mohon maaf. Pertanyaan sederhana nih. Saya belokin sedikit ya, ke konteks itu. Contohnya gini. Pak Karno pernah ngomong, kalau diperas jadi satu kata, Pancasila adalah gotong royong. Terus, sekarang ada pertanyaan. Kok nilai kita digerus sih, nilai bangsa? Di mana gotong royong? Di mana Pancasila kita? Pengaplikasian Pancasila kita gimana? Itu yang jaga Pancasila, yang katanya apa? BEPIP itu. BPIP. BEPIP itu apa namanya? Kan tugasnya menjaga Pancasila. Kok nggak ada kepikiran satupun bahwa bagaimana Pancasila yang diperas jadi gotong royong ini mengikuti value nilainya, mengikuti perkembangan zaman. Adakah aplikasi yang dibuat oleh negara atau inisiatif digital yang dibuat negara yang membuat metodologi gotong royong bisa dilakukan di dunia yang modern ini? Gak ono satupun kok. Siapa yang membuat punah Pancasila di Indonesia? Itu para inisiatif yang tidak paham filsafat, yang ditugaskan menjaga Pancasila tapi tidak paham filsafat Pancasila itu sendiri, sehingga kebingungan. Yang dilakukan adalah inisiatif-inisiatif permukaan, membuat indeks Pancasila, kayak mengkampanyekan Pancasila adalah gini, itu permukaan semua. Itu masalahnya kalau keputusan tidak didasarkan oleh orang filsafat. Biasanya bos-bos ini, juragan-juragan, pemimpin pasti akan takut. Kalau ada orang-orang filsafat dianggap, ini orang lebih tinggi nih, nanti keputusan saya dihalangi sama dia. Gunanya filsafat adalah menjaga agar semua keputusanmu itu ada basis grounding yang jelas. Seperti kalau kita inisiatif-inisiatif tentang menjaga ideologi Pancasila sepertinya agak silang sengkarut, nggak jelas, dan hanya komplain pada efeknya yang tidak jelas, karena memang semua keputusan tidak di-grounded pada pemahaman filsafati
tentang bagaimana Pancasila itu mempengaruhi menjadi nilai dalam kehidupan manusia. Nah, oke, saya mungkin terlalu jauh. Saya balik lagi. Filsafat karena fungsinya dia sebagai pagar, bukan sebagai sekop. Dia nggak kelihatan kerja nih. Kok diem kok, pagar kok. Sehingga bahkan banyak orang yang tidak suka dipagari. Bahkan banyak orang yang tidak merasa membutuhkan pagar. Karena itu adalah pembatas. Sehingga wajar kalau banyak orang mahasiswa filsafat yang susah cari pekerjaan. Karena tidak ada yang punya demand, pengen konsisten dengan keputusan-keputusannya. Itu area yang teman-teman filsafat secara praktikal itu bisa disumbangkan pada masyarakat. Pertanyaannya, ini salah demand-nya atau salah supply-nya? Kalau menurut saya, wajar saja kalau kemudian keputusannya dihapus saja supply-nya. Kok nggak ada demand-nya kok? Karena melihatnya dari sisi supply. Ada sudut pandang yang lain yang mengatakan, wong kita sendiri nggak paham gunanya filsafat kok. Teman-teman filsafat juga kadang-kadang bukan belajar filsafat, tapi belajar sejarah filsafat. Mencari sanad pemikiran, bukan mencoba memasuki para pemikiran memahami cara berpikir yang berbeda-beda dari banyak orang, yang kemudian didokumentasikan, dipelajari dari cara berpikirmu sendiri. Kadang-kadang cuma parroting, stochastic parrot. Ya mohon maaf, itu nggak ada bedanya sama orang yang agama yang ngomong semuanya sanad. Sanad itu penting, tapi otakmu di mana? Kalau cuma jadi stochastic parrot, cuma jadi repeating view, nggak perlu belajar, ngapalin cukup. Murid yang harusnya paling khawatir tentang produk pemikirannya sendiri adalah filsafat. Untuk lainnya, anak science itu bisa dia nggak menemukan apa-apa, ya bikin paper sekali 2 kali, kalau dia nggak mau di akademik, mau kerja di luar, dia hanya perlu tahu sejarah bagaimana melakukan segala sesuatu, cari sumber daya di mana, dan bisa memecahkan masalah spesifik yang dilatihkan di kampusnya tersebut. Tapi kalau filsafat, nggak bisa. Kenapa? Karena di fondasi. Dia harus tahu situasi saat ini, dia harus menjembatani antara sebuah konsep, ide yang level abstraksinya masih value, tapi harus bisa adaptif pada keadaan yang sekarang. Kalau ada yang ngomong bahwa kuliah filsafat harus dihapus, saya punya usulan lain. Mbok itu para pemimpin-pemimpin, mbok itu para usahawan dan seterusnya, dikasih tahu value-nya teman-teman filsafat ini. Mbok dikasih tahu pentingnya filsafat dalam semua keputusanmu. Mungkin karena tidak paham bahwa ada demand pada konsistensi keputusan membutuhkan filsafat. Bahkan Putin pun membutuhkan Dugin, karena dia paham pada semua keputusan yang dia lakukan harus ada legitimasi dari filsafat, dari sudut pandang filsafat. Kalau di Indonesia kemudian kalau kita kelihatan keputusannya silang sengkarut ke kanan, yang ini ke kiri dan seterusnya, dan masing-masing tidak bisa mempertahankan koherensinya, artinya satu menunjukkan bahwa memang kita tidak menggunakan ilmu filsafat dengan baik. Nomor 2, buktinya adalah kalau tidak bisa dipertahankan keputusannya secara filsafat, maka itu butuhlah buzzer. Ya. Kalau pendapatku yang ngono. Jangan dihapuslah filsafat. Kasihan. Kita senang kok lihat debat anak-anak filsafat itu. Ya, ada kalimat yang sangat filsafati dari teman-teman filsafat yang luar biasa menurut saya. Dan saya tertawa menyenangkan. Kalau itu Anda coba diingat. Dulu Mas, zaman kuliah, buku saya belinya filsafat semua. Dari mana-mana tak baca semua Mas. Ketika lulus, beda buku saya Mas. Apa sekarang? Cara memelihara ikan lele. Pada tertawa. Ada miris di balik itu. Bukan urusan apa-apa pun saya ngomong bahwa memelihara lele rendah atau apa. Bagaimana seorang manusia yang sudah sangat tertarik pada sebuah bidang ilmu, pada sebuah realitas tertentu, kemudian tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh negara Indonesia, oleh negara kita. Oh, tapi mungkin semoga saya salah.
tapi itu mungkin value utama dari Indonesia. Kita ini orang yang dermawan. Jadi resources sebanyak apa, nggak apa-apa. Di apa namanya? Di bahasa Indonesia ini apa? Ya Allah. Di sia-siakan. Sumber daya alam banyak, monggo bagi-bagi. Uang pinter banyak sana-sana. Orang gini sana-sana banyak. Tapi seru. Pembahasan tentang filsafat, pembahasan debat seperti ini, setuju nggak setuju? Jauh lebih baik daripada pembahasan gosip-gosip siapa putus sama siapa, dan kemudian selingkuh sama siapa, dan kemudian pacaran sama siapa. Sepertinya lebih berguna debat seperti ini. Dan whatever happen di depannya, kita akan lebih baik. Karena kita semua semakin terekspos. Dan monggo, bikin episode-episode berikutnya. Asal jangan ya. Terima kasih.